Yang paling banyak sih masalah kesempatan kerja. Ya. Masalah kesempatan kerja, nganggur, masalah kesehatan yang tidak memadai, dan masalah pemukiman. Di samping itu banyak hal-hal yang negatif seperti masalah narkoba dan lain-lain. Intinya memang masalah, ya intinya sih kalau satu kata ya masalah kemiskinan. Banyak masyarakat kita itu yang secara pendidikan sebenarnya belum siap, ya. Terutama mereka yang hijrah dari daerah ke Jakarta, yaitu misalnya pedagang sektor informal. Ya, kalau kita bandingkan kita dengan Thailand, itu beda jauh. Thailand itu sektor informalnya jalan, tapi banyakkan orang berdagang baju, souvenir, gitu-gitu. Di sini kaki lima itu pasti dagang makanan yang paling banyak. Nah, makanan ini mau tidak mau kita perlu, ini bagi saya menarik, ya. Saya suka masak, suka belanja ke pasar tradisional. Kaitannya dengan pembenahan pasar tradisional. Ini pedagang, supply and demand barang-barang ke situ. Itu yang saya mau perbaiki, tingkatkan. Kedua itu adalah kuliner itu, ya. Kuliner kita ini kan nggak jalan. Ya. Ada yang dibuat sama apa itu namanya, Sarinah atau apa itu yang di Blok M itu. Tapi caranya itu nggak sesuai dengan kultur orang Indonesia. Karena di basement itu kan ada apa namanya itu, kayak food center gitu, apa namanya? Pasar Raya. Tapi saya aja berapa kali mau makan, nggak jadilah. Karena bikin susah orang gitu. Ya. Orang datang ke situ, mau kontak nggak? Oh, Anda beli dulu kartu di situ. Nah, dan kartu itu juga nggak benar. Karena kartu itu mengambil hak uang orang yang nggak jelas gitu. Kalau saya beli kartu 100.000, saya pakai, saya nggak boleh. Kalau saya cuma belanja 50.000, minta 50.000, nggak dikasih. Mesti disisain 10.000. Nah, 10.000 itu kan sama kayak karcis tol juga. Saya nggak mau makan hak orang gitu. Kayak kita beli karcis jalan tol kan begitu. Nggak bisa dihabisin kan. Masih disisain 10.000. Nah, kalau 1 juta orang beli, kali 10.000, berapa uang? 1 triliun. Nah, ini kan nggak benar cara-cara begini. Jadi cara-cara seperti itu nggak sesuai dengan kultur Indonesia. Saya ini sangat ingin sekali kultur Indonesia itu dipertahankan. Itu kan kultur kapitalis orang Singapura dibawa-bawa ke sini ngapain gitu. Ya, nyusahin orang, nyebelin gitu. Kayak ketakutan orang tuh nggak akan bayar begitu. Kayak kita suasana nggak enak. Ya, dulu juga ada satu restoran bakmi. Kayak ketakutan orang nggak bayar aja. Kita pesan apa, bayar dulu, baru datang ini. Tambah minum, bayar lagi. Lama-lama, nggak mau makan sini. Itu, minta sambal tambah, bayar lagi dulu. Kan kesel orang begitu kan. Lu takut banget orang nggak bayar, emang lu kira gua apa? Kan gitu kan, nggak sesuai dengan kultur orang Indonesia. Kita mau makan situ kan mau senang-senang. Kalau dibikin tersinggung, ngapain kita mau makan situ? Nah, itu yang terjadi. Jadi, ini begini. Saya suka makan street food, tepi jalan. Persoalan di Jakarta ini tidak ada standar higienis. Ya. Saya dulu senang sekali makan di Muara Karang. Saya beli ikan di pelelangan, saya bawa ke tukang jual ikan, masak-masak itu, dia belah ikannya, dia ini, saya bilang, ini dibakar, ini digoreng, ini dia kerjain. Senang sekali makan. Satu hari, saya mau cuci tangan ke tempat dia masak. Ikan yang saya beli itu diinjek-injek sama tikus. Sejak itu saya nggak mau lagi datang ke tempat itu. Pemerintah DKI pernah nggak melakukan kontrol? Mendidik pedagang kaki lima makanan ini loh standar higienisnya. Bukan soal standar halal nggak halalnya, tapi persoalan higienis atau tidak. Siapa yang jamin orang makanan tepi jalan itu sehat? Nah, pemerintah Jakarta melakukan satu bimbingan terhadap itu, dan dia bisa declare Jakarta jadi street food. Silakan Anda datang ke Jakarta, Anda bisa makan di, yang ada kan cuma di Pasar Menteng, ya kan?
Tapi itu pun nggak karuan juga, ya. Pedagangnya saling rebutan, saling sikut sama lain. Baru kita duduk, udah 10 orang nawarin, kita pun udah sakit kepala, bagaimana gitu. Belum mau makan, gereng pengamen, bolak-balik. Suasana itu tidak nyaman. Ya, bukan saya ngusirin pengamen. Ada saatnya pengamen itu harus gini. Ya, bagaimana pedagang di situ sesama dia tidak saling serobot sehingga orang datang di situ bingung. Ya, udah semua nawarnya ini mau biarlah orang duduk di situ, terserah dia mau milih yang mana. Nah, ini kita itu tidak memberikan pendidikan yang cukup kepada orang-orang kecil. Ya, padahal kompetisi yang semacam itu tidak sehat. Kalau dia diberikan guidance, bimbingan, mungkin. Nah, itu salah satu sektor yang sangat penting untuk dilakukan. Dan di samping itu juga sektor-sektor pekerjaan lain yang tadi saya katakan, pembelaan saya terhadap pasar tradisional, pedagang ini, itu sangat penting dalam rangka kemandirian ekonomi kita. Jadi saya agak berbeda dengan polisi pemerintah pusat sekarang ini, terlalu banyak open kepada investasi asing, bahkan restoran boleh buka 100% loh sekarang. Ya. Apalagi perikanan juga begitu. Cold storage boleh buka 100%. Nah, sementara saya ada membela perkara kepada Thailand dituduh tidak nasionalis. Pemerintahnya buka open semua kepada asing, bilang justru nasionalis. Nggak ngerti saya. Itu kalau itu semua saya kembalikan kepada rakyat. Kalau rakyat menghendaki seperti itu, saya mau bilang apa? Nah, seperti saya katakan tadi, kita ini kan krisis pemimpin. Ya. Khawatirnya saya kalau krisis pemimpin itu seperti wayang Jawa itu Petruk jadi ratu. Kan begitu. Udah nggak ada lagi orang yang pantas, udah Petruk kamu aja jadi ratu, udah kacau balau negara. Nah, ini yang saya katakan paradoks demokrasi. Ya. Ketika dibuka, ternyata tidak semua siap. Nah, jadi sekarang ini partai politik itu menghadapi krisis leadership, termasuk saya juga. Nah, kemarin aja pencalonan gubernur DKI, ada gubernur dari Palembang nyalon di sini. Ini datang wali kota dari Solo datang ke sini. Loh, orang Jakartanya sendiri mana yang siap untuk jadi gubernur? Seperti apa nggak ada lagi. Nah, yang muncul Pak Foke sama Nahrawi, sama-sama orang Betawi lagi kan. Jadi nggak strategik juga begitu kan. Nah, jadi menurut saya sih, kalau memang itu terjadi dan rakyat menganggap oh itu pantas, bagi saya itu mendorong saya untuk bekerja lebih keras dan lebih cepat. Ya. Kalau sekiranya memang saya dalam waktu 2 tahun orang bilang oh sukses, ya mengapa tidak? Jokowi aja cuma 1 tahun orang nggak persoalkan, kenapa saya 2 tahun orang malah dipersoalkan? Ya. Mungkin saya bisa berbuat lebih banyak ya, dalam waktu cepat, ya, dan setelah itu wakil bisa jadi. Kalau saya tidak merencanakan itu, saya tidak merencanakan itu dalam tahap ini. Saya maju, saya mau selesaikan urusan Jakarta. Saya pikir begini, membenahi negara itu harus dari ibu kotanya. Jadi Jakarta ini cerminan dari Indonesia pada umumnya. Nah, kalau Jakarta ini semeraut begini, ya selama itu juga orang berpendapat seluruh Indonesia juga semeraut. Nah, tapi kesemerautan Jakarta itu tidak bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Kan itu kewenangannya gubernur DKI. Ya, saya dulu jadi ketua panitia Konferensi Asia Afrika kedua. 106 kepala negara datang ke Jakarta ini. Saya mikir gimana yang ngaturnya ini. Kita ngatur segala macam. Mengapa saya bilang begitu? Karena saya jadi Mensesnek, wilayah saya itu cuma istana itu aja. Keluar dari istana itu sudah wilayah DKI. Nah, sekarang saya sebagai ketua panitia Asia Afrika, saya ingin mengatur jalan supaya tidak terjadi clash antara para kepala negara. Ada yang tinggal di Mandarin, ada yang tinggal di Grand Hyatt, ada yang tinggal di Hotel Sultan. Saya punya keyakinan, tapi ujung-ujungnya terserah rakyat. Ya, saya pikir insya Allah saya mampu dan saya tahu, baik secara teori maupun dari segi pengalaman. Tapi kalau misalnya rakyat ini nggak suka model saya ini, mungkin lebih senang siapa tahu Tukul Arwana mencalonkan jadi gubernur, terus rakyat pilih Tukul. Dan saya bilang tanggung jawab saya sudah lepas. Ya. Saya mengatakan pada rakyat, insya Allah saya mampu ada pengalaman ini. Tapi rakyat menghendaki Tukul jadi gubernur,
Jadi kalau di akhirat nanti saya ditanya kalau malaikat Munkar dan Nakir, saya sudah bisa menjawab. Itu bukan salah saya lagi. Ya. Karena kan di sini ada tanggung jawab kaum intelektual. Ya. Seperti juga tanggung jawab para ulama. Ya. Anda mengerti, Anda tahu, tapi Anda tidak mau melakukan sesuatu. Masalahnya bukan saya mau melakukan. Untuk itu saya harus jadi gubernur. Untuk jadi gubernur saya harus dipilih oleh rakyat. Ternyata rakyat tidak mau memilih saya, ya udah, bukan saya lagi. Kalau saya itu tidak pernah menjadikan politik itu satu-satunya pekerjaan dalam hidup saya, profesi dalam hidup saya. Enggak. Apapun yang saya lakukan itu sampai ke puncak. Misalnya, saya jadi pegawai negeri sipil. Saya sampai ke golongan 4D. Saya berhenti. Kalau saya tunggu setahun lagi, saya 4E. Habis. Nggak ada pegawai negeri 4F. Kan 4E. Pegawai negeri itu jabatan paling tinggi apa? Eselon 1. Saya eselon 1 umur 37 tahun. Saya asisten Mensesnek zamannya Murdiono Saadillah Mursyid. Saya jadi dosen. Saya jadi profesor. Udah nggak ada lagi. Ya kan? Saya berkarir di partai politik. Saya jadi ketua umum partai. Ya. Saya masuk ke politik, saya jadi menteri. Jadi presiden yang belum. Nah. Saya jadi seniman, saya dapat best aktor. Bukan di Indonesia loh, ya, di Madrid. Jadi kenapa Anda malah ragu sama saya? Saya jadi advokat. Orang nggak percaya, justru bisa jadi advokat. Saya jadi advokat, itu setelah saya jadi menteri. Sebelum jadi menteri, saya nggak pernah jadi advokat. Saya jadi dosen aja. Ya. Begitu saya jadi advokat, ya bukan saya sombong, Anda lihat kantor advokat kita di Jakarta. Jadi Anda nggak usah khawatir. Seolah-olah saya jadi gubernur ini, enggak. Kalau saya mengerjakan sesuatu, saya akan sampai ke puncak. Kalau besok saya bilang, udahlah saya nggak mau lagi, saya mau balik ke kampung, saya mau bangun pariwisata di kampung. Mau bikin hotel, bikin ini, golf course, segala macam. Kalau umur saya panjang, badan saya sehat, saya yakin saya akan sampai ke puncak juga. Jadi, kenapa mesti ragu? Orang lain barangkali hidup matinya di politik, saya enggak. Kalau saya mau, saya kerjakan, kalau enggak. Jadi, pada waktu saya keluar dari kabinet, ya, sebelum saya keluar pun Pak SBY tawari supaya saya jadi ketua MK, ya, menggantikan Pak Jimli yang mau habis pada waktu itu. Pak Yusril aja lah jadi ketua MK. Jadi saya bilang, emang presiden bisa nentuin orang siapa ketua MK? Ya enggak, tapi kan emang saya nggak tahu katanya. MK itu kan 9, saya presiden 3 orang. Pak Yusril kasih nama saya 2 orang. Misalnya siapa? Irman Raja Guguk. Nah, misalnya. Satu lagi siapa? Saya teken. 3 saya di MK. Untuk menang berapa? 5. Kita minta tolong dari DPR 1, minta tolong Mahkamah Agung. Voting 5-4. Pak Yusril ketua MK. Saya nggak mau. Jadi, saya bilang apa sama Pak SBY? Saya nggak ada bakat jadi hakim. Dulu saya pernah ditawari jadi hakim ICJ. Jadi hakim International Court of Justice di Den Haag. Ya. Itu atas usul beberapa negara OKI. Ya. Pada waktu itu presidennya Sadruddin Khan dari Pakistan. Saya bilang, saya nggak bisa jadi hakim. Ya. Karena saya tahu kenapa saya nggak bisa jadi hakim. Karena saya mudah kasihan sama orang. Ya. Kalau orang mudah kasihan sama orang, nggak bisa jadi hakim. Nanti orang dibebasin semua nanti karena kasihan. Kasihan orang nggak boleh. Hakim kalau salah harus dihukum. Nah, saya lebih cocok jadi guru, ya, jadi dosen. Tapi jadi hakim, saya khawatir saya bias karena saya kasihan. Ada ibu-ibu didakwa ke pengadilan misalnya, nangis-nangis, udahlah. Saya udah gak tahan lihat orang nangis-nangis. Nah, nggak boleh. Makanya dari dulu saya disuruh jadi hakim, saya nggak mau. Ditawari jadi hakim agung, saya nggak mau. Ditawari jadi MK, saya nggak mau. Ditawari ICJ pun saya nggak mau. Entahlah kalau satu hari saya berubah pikiran. Tapi sampai hari ini rasanya saya nggak bisa jadi hakim. Jadi ya setahu saya hanya 2 orang Indonesia yang pernah ditawari menjadi hakim ICJ. Pak Muhtar Kussumaatmadja sama saya. Pak Muhtar juga nggak mau. Saya juga nggak mau. Sampai hari ini belum pernah orang Indonesia jadi hakim ICJ. Jadi tolong jangan, nggak usah khawatir sama saya. Seolah-olah kalau saya jadi gubernur saya jadi terpuruk, ya enggak. Masih terlalu banyak lahan yang bisa saya kerjakan. Politik itu bukan satu-satunya tempat saya berkarir. Tapi saya yakin dengan diri saya, kalau saya mengerjakan sesuatu, saya seriusi dan saya akan sampai ke puncak. Ya.
Ya, karena saya punya keyakinan, ya. Eh, saya berdoa, saya berikhtiar, saya berusaha, dan kadang-kadang banyak sesuatu terjadi di luar dugaan saya. Ada yang kadang-kadang saya cita-citakan, tapi tidak terjadi. Ya, ada yang nggak saya cita-citakan di depan mata. Tapi walaupun itu tidak terjadi, tetap saya senang dengan itu. Misalnya saya suka kepada arsitektur. Ya, saya gagal, saya nggak masuk sekolah jadi arsitek, tapi saya tekuni. Anda lihat rumah ini, saya yang desain. Itu musola, saya yang desain. Ya, musolanya kayak kelenteng begitu. Jadi banyak saya desain rumah. Kemudian saya desain taman. Ya, walaupun pernah saya bercita-cita mau jadi arsitektur landscape, tapi saya enggak. Tapi saya bikin taman banyak sekali di banyak tempat. Termasuk taman di rumah ini saya bikin sendiri. Jadi bukan taman ini. Jadi kalau besok pernah saya terpikir begini, supaya hidup saya senang, perasaan saya senang, dapat duit juga halal kayak ini. Mungkin saya mau jual tanaman hias besar-besaran. Nanti saya jadi kontraktor bikin taman, gedung baru. Saya desain landscape-nya, saya taruh tanaman, saya atur sendiri tanamannya. Yakin saya akan jadi begini. Dan itu duitnya banyak. Duitnya banyak, halal. Hati senang, ya. Yang penting itu kerja hati senang, ya. Kalau jadi advokat, hati senang juga, tapi berat, ya. Menganalisis sesuatu tajam sekali, kadang-kadang, wah, nah, seperti itulah. Tapi kalau saya jadi benar-benar jadi, sekarang di Belitung saya lagi mau bikin banyak cottage. Saya gambar sendiri, saya panggil arsitek untuk mendetailkannya. Ada orang sipil juga kemudian menggambar bangunannya. Nanti saya mau bikin rumahnya nanti sistem knockdown dari Sulawesi. Saya mau bikin cottage-cottage di tepi laut. Dengan taman-tamannya saya gambar. Jadi saya ingin mewujudkan sebuah impian seperti itu. Nggak ganggu orang, nggak apa, orang senang, bahkan membuka kesempatan kerja. Ya, kemarin saya udah terpikir mulanya, udahlah. Jadi kalau saya gagal jadi gubernur ini, gagal jadi ini, nanti mungkin siapa tahu saya tekuni Belitung, dalam 5 tahun Anda akan lihat Belitung jauh berubah. Setuju aja semua, malah senang. Politik tuh begini, suka atau nggak suka, politik itu dinasti. Ya, dinasti bukan dalam artian ini, tapi ada kinship. Misalnya lihat di India, keluarga Jawaharlal Nehru, ya. Indira Gandhi terus sampai ke anak-anaknya Rajiv sampai apa. Di Pakistan juga begitu. Kita pun juga gitu, Bung Karno dengan keluarganya. Lalu kemudian di di Jepang pun, Perdana Menteri Jepang sekarang Shinzo Abe. Bapaknya Shintaro Abe kan. Dulu ada Fukuda, bapaknya Takeo Fukuda. Terus politik tuh memang ada begitu. Mungkin bukan karena keturunan, tapi karena tersosialisasi oleh politik. Jadi keluarga saya, keluarga dari bapak saya, itu memang memerintah. Ya. Mulai dari sultan-sultan begitu. Nah, cuman waktu zamannya kakek saya, itu jadi ulama. Gitu. Jadi mungkin karena frustrasi, mereka bentrok sama Belanda, sama Inggris, banyak yang terbunuh. Jadi ada kakek dari kakek ayah saya, kakek dari ayah saya, itu pahlawan nasional. Itu mati bertempur di Selat Melaka. Jadi kelihatannya ada garisnya, mereka pemerintah gitu, walaupun dulu kesultanan ya, karena kita sudah merdeka dan lain. Tapi yang saya lihat tuh kecenderungan intelektual sama kecenderungan intelektual dan keulamaan lah ya, dan memerintah. Nah itu kalau dari keluarga saya. Kalau keluarga ibu saya enggak, bapak saya ya. Dan itu diantara itu yang ikut politik kan banyak, saya Yusron apa segala macam itu. Jadi nggak sadar aja, orang bapak saya tiap hari ngurusin politik dulu, bapak saya ketua Masumi. Jadi terpengaruh juga oleh situasi. Jadi anak-anak saya apa tuh kadang-kadang yang kecil itu senang aja lihat saya itu, lihat di TV apa, senang gitu. Senang sekali. Saya yakin nanti di antara anak-anak pasti ada yang akan mengikuti. Ya. Jadi hal seperti itu nggak bisa dikondisioning juga gitu. Jadi secara alamiah dia terjadi seperti itu.